Makanya orang-orang yang sujudnya benar itu dan sering banget sujud itu biasanya jidatnya hitam. Yang keempat, wa adamul hawa li ghairihi. Tidak adanya niat untuk selain sujud. Jadi sujud ya sujud dengan niatnya sujud. Tidak ada niat yang lainnya. Yang kelima, wa an la yasjuda ala syai'in yataharraku biharakatihi. Ketika sujud itu tidak sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak. Jika orang yang sholat ini sedang bergerak, misalkan bentuknya seperti baju gamis panjang, maka kita tidak boleh sujud di atas baju gamis panjang itu atau di atas sorban. Sorban yang saya pakai misalkan ini kan ikut bergerak. Maka ketika kita sujud, kita nggak boleh sujud di atas sorban yang bergerak ini. Nah ini, ya ini syarat yang kelima. Syarat yang keenam, wartifa'u asafilihi ala a'ali. Dan ketika sujud itu mengangkat bagian tubuh yang bawah lebih tinggi dari bagian tubuh atas. Maksudnya apa nih? Ketika kita sujud itu kita harus mengangkat bagian tubuh bawah kita, yaitu pantat kita. Itu harus di posisi lebih tinggi dari bagian tubuh atas kita, yaitu kepala dan pundak. Maka orang-orang yang sehat itu harus melaksanakan sujud itu seperti itu. Bagian badan bawah itu harus lebih tinggi dari kepala dan pundak, kecuali kalau ada suatu sebab, misalkan sedang sakit, itu tidak mengapa. Yang ketujuhnya adalah at-tumaninatu fihi. Ketika sujud itu harus dilaksanakan dengan tumanina. Tumanina berhenti, tidak ada gerakan. Dan di mana tumanina itu sendiri merupakan salah satu rukun dari rukun sholat. Jadi ketika kita sujud kita harus melaksanakan dengan tumanina. Khotimatur, bagian penutup, a'dha'u as-sujudi, anggota-anggota sujud itu sab'atun, ada tujuh anggota sujud nih yang harus kita perhatikan ketika kita sujud. Apa saja itu? Yang pertama, al-jabhatu, yaitu dahi atau jidat. Ketika kita sujud, kita harus menempelkan dahi atau jidat kita pada lantai, pada karpet, pada sajadah. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga adalah wabudunul kafaini. Kita juga harus menempelkan butun bagian dalam al-kafaini, kedua tangan, kedua telapak tangan kita harus kita tempelkan di tempat ini sujud. Nah kemudian yang keempat dan yang kelima, warrukbatani, kita juga harus menempelkan kedua lutut kita ketika kita sedang sujud. Jadi ketika kita sujud, tempelkan kedua lutut, jangan malah diangkat, kecuali kalau memang sedang uzur berhalangan, yang memang sedang tidak bisa nangkuk kakinya, yaitu tidak mengapa. Itu yang keempat dan yang kelima. Kemudian yang keenam dan yang ketujuh anggota sujud itu adalah wabudunu asobi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari kedua kaki kita. Bagian dalam jari-jari kedua kaki kita ini juga merupakan anggota sujud. Jadi ketika kita sujud kita harus memperhatikan. Jadi seumpama ini kaki, ya saya contohkan. Ini seni luput ya. Ketika kita sujud itu, maka kita harus menekan dan menempelkan jari-jari kaki kita ini seperti ini.
Jangan cuma jempolnya doang, tapi seluruh jari-jarinya. Nah, tapi yang utama itu adalah jempolnya, karena ketika jempolnya bisa melipat, maka jari-jari yang lainnya itu akan ikut biasanya. Tapi kalau jempol kaki kita itu malah menekuknya ke dalam, maka niscaya jari-jari yang lainnya juga akan ikut. Jadi harus kita perhatikan betul ketika kita sedang sujud, maka kita harus menempelkan butunu asabi'ir rijlaini. Butunu asabi'ir rijlaini, bagian dalam jari-jari kedua kaki kita. Nah ini. Nah kemudian bagaimana jika sedang wujud, misalkan kakinya lagi cantengan gitu ya, jempol kakinya sedang tidak baik-baik saja, ya nggak apa-apa, itu dimaklumi karena kita ibadah itu adalah sesuai dengan kemampuan kita. Ya, sesuai dengan kemampuan kita. Oke, jadi dengan kita mempelajari tadi ada syarat-syaratnya sujud dan mempelajari anggota sujud yang 7, kita berharap mudah-mudahan setelah kita memahami, kita dapat mempraktekkannya dengan baik ketika kita melaksanakan sholat, sehingga terpenuhilah rukun-rukun sholat kita, dan kita berharap sholat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.